Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sekarwindari dari kelas 3G Manajemen. Di sini saya ingin menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang ruang lingkup lembaga keuangan bank. Jadi, lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa layanan keuangan, menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkannya kembali untuk pendanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Jenis lembaga keuangan ada dua, yaitu lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit, atau bentuk-bentuk lainnya, serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Selain itu, lembaga keuangan non-bank juga memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara deposito atau tidak langsung. Beberapa contoh lembaga keuangan yang bukan bank antara lain perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pegadaian, reksadana, dan lain-lain. Fungsi dari lembaga keuangan yang pertama memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang, yang kedua memperlancar pertukaran produk yang menggunakan kredit dan uang tunai, yang ketiga sebagai alat transaksi untuk segala kegiatan. Peran dari lembaga keuangan yaitu membantu menyalurkan dana dari sektor rumah tangga kepada peminjam secara tak terbatas dan tanpa dikenal oleh pemilik dana. Biaya transaksi dan biaya informasinya sendiri lebih rendah dibandingkan jika meminjam harus mencari serta dan melakukan transaksi secara langsung. Manfaatnya yang pertama memudahkan transaksi dengan menjadi lintas pembayaran, yang kedua mengalihkan aset untuk memperoleh keuntungan, yang ketiga relokasi pendapatan untuk digunakan di masa depan. Kelebihannya, mereka memfasilitasi aliran dana antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan juga lembaga keuangan membantu dalam penyebaran risiko melalui portofolio investasi yang beragam. Dan mereka menyediakan likuiditas dengan memfasilitasi penarikan dana dan memberikan akses ke instrumen keuangan likuid. Kekurangannya yaitu lembaga keuangan dapat menjadi sumber krisis ekonomi jika tidak diatur dengan baik, seperti yang terjadi pada krisis keuangan global tahun 2008. Kemudian pelayanan keuangan mungkin tidak merata, meningkatnya sebagian masyarakat tanpa akses yang memadai. Penting untuk menjaga keseimbangan dan mengatur lembaga keuangan agar dapat memberikan kontribusi positif tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. Jadi kesimpulan dari ruang lingkup lembaga keuangan mencakup berbagai aktivitas seperti menghimpun dana, penyediaan kredit, dan penyelenggaraan layanan keuangan. Dan lembaga keuangan dapat melibatkan bank, perusahaan asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Materi yang kedua yaitu tentang perkembangan dan jenis bank. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Jenis-jenis bank bisa dilihat dari fungsinya, ada bank umum atau komersial bank, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. Kemudian ada bank perkreditan rakyat atau BPR, bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian ada jenis bank yang dilihat dari segi kepemilikannya. Ada bank milik pemerintah, contohnya seperti BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri. Kemudian ada bank milik swasta nasional, di mana akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta dan pembagian keuntungannya pun untuk swasta, misalnya Bank Sinarmas, Bank Mega, dan lain-lain. Kemudian ada bank milik koperasi, di mana kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia. Dan selanjutnya ada bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang berada di luar negeri, misalnya Citibank, Standard Chartered Bank, dan lain-lain. Kemudian ada bank milik campuran, yaitu kepemilikan saham bank campuran dimiliki pihak asing dan pihak swasta nasional, misalnya OCBC, NIS, sama CIMB Niaga, dan lain-lain. Yang ketiga, ada jenis bank dilihat dari segi status. Selanjutnya ada bank non-devisa, bank yang belum mendapatkan izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa atau bank non-devisa. Transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.
Yang keempat, ada jenis bank dilihat dari menentukan harga. Ada bank konvensional, menetapkan bunga sebagai harga baik untuk simpanan maupun produk pinjaman. Untuk jasa-jasa bank lainnya, bank menggunakan biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Selanjutnya ada bank syariah dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank syariah menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. Fungsi dari bank yaitu sebagai agent of the trust. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan atau trust baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Kemudian sebagai agent of development, kegiatan bank berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real. Kemudian sebagai agent of service, bank juga memberikan penawaran dari jasa yang lain kepada masyarakat. Peran bank sangat penting dalam perekonomian. Mereka menyediakan layanan fasilitas keuangan dan memfasilitasi transaksi, memberikan pinjaman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Bank juga memainkan peran dalam menciptakan uang melalui kegiatan pemberian kredit. Selanjutnya ada manfaat bank sebagai model investasi yang berarti transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan bank melibatkan kemampuan menyediakan layanan keuangan yang beragam seperti simpanan, pinjaman, dan investasi. Mereka juga memberikan keamanan dan likuiditas, namun kekurangannya yaitu melibatkan risiko kebangkrutan, biaya layanan, dan terkadang ketidaksetaraan dalam akses ke layanan keuangan. Jadi, secara umum kesimpulannya, bank yaitu berperan penting dalam memfasilitasi kegiatan keuangan, menyediakan layanan perbankan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, penting untuk mempertimbangkan aspek regulasi, transparansi, dan dampak sosial dalam mengevaluasi peran dan kinerja. Materi yang ketiga yaitu tentang kesehatan dan rahasia bank. Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melaksanakan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan cara baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Sedangkan rahasia bank adalah prinsip yang melindungi informasi keuangan dan transaksi nasabah yang disimpan oleh lembaga keuangan. Jenis-jenis kesehatan keuangan bank ada leverage ratio, menunjukkan sejauh mana bank menggunakan utang untuk portofolio investasinya. Kemudian ada liquidity ratio, mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka waktu pendek. Ada jenis-jenis dari rahasia bank. Yang pertama ada privasi nasabah. Bank memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi keuangan nasabah dan transaksi mereka. Yang kedua ada keamanan informasi. Perlindungan data nasabah dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Fungsi dan juga peranan kesehatan bank. Yang pertama, evaluasi risiko keuangan. Bank-bank diawasi dan dinilai untuk memastikan bahwa mereka dapat mengelola risiko dengan baik. Ini melibatkan risiko kredit, risiko pasar, dan juga risiko operasional. Yang kedua, ketahanan terhadap krisis keuangan. Bank harus memiliki kekuatan keuangan yang memadai untuk bertahan dalam situasi krisis keuangan. Ini mencakup memastikan bahwa bank memiliki model yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Yang ketiga, pemantauan kinerja. Otoritas pengawasan dan regulator keuangan memantau kinerja bank secara teratur untuk memastikan kepatutan terhadap peraturan dan juga untuk mengidentifikasi potensi masalah keuangan sebelum menjadi serius. Ada fungsi dan juga peranan rahasia bank. Yang pertama, privasi dan keamanan nasabah. Rahasia nasabah bertujuan untuk melindungi privasi nasabah, informasi-informasi pribadi seperti saldo rekening, riwayat transaksi, dan data identitas dianggap sebagai informasi rahasia yang harus dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya, pencegahan pencucian uang. Rahasia bank juga memiliki peran dalam mencegah pencucian uang. Dengan mengamankan informasi transaksi nasabah, bank dapat membantu mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas keuangan yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang. Selanjutnya ada keamanan sistem keuangan. Rahasia bank mendukung keamanan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Jika informasi perbankan tersebar luas atau dapat diakses dengan mudah, hal tersebut dapat membahayakan kestabilan sistem keuangan. Manfaat dari kesehatan bank. Manfaat bank yang sehat memiliki akses lebih baik ke modal, daya saing di pasar, dan kemampuan untuk mengelola risiko dengan lebih efektif. Manfaat rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabah juga merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan dalam mengelola dana masyarakat. Meskipun demikian, tidak seluruh aspek yang ditata usahakan bank merupakan hal yang dirahasiakan. Kelebihan dari kesehatan bank yaitu kepercayaan pelanggan.
Bank yang kuat secara finansial memberikan kepercayaan kepada pelanggan, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan kerugian dari kesehatan bank yaitu ketergantungan pada ekonomi. Bank yang kuat finansialnya dapat menjadi sangat tergantung pada keadaan ekonomi sehingga rentan terjadi fluktuasi. Kelebihan dari rahasia bank. Privasi dan keamanan nasabah. Menjadi rahasia bank melindungi privasi nasabah dan mencegah penyalahgunaan informasi pribadi. Sedangkan kekurangan dari rahasia bank yaitu resiko keamanan informasi. Menjadi rahasia bank dapat melibatkan resiko keamanan informasi, terutama dalam era di mana serangan siber yang semakin canggih. Jadi kesimpulannya yaitu kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat, pengguna jasa bank, maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan juga pengawas-pengawas dari bank-bank sebagai perpanjang tangan dari pihak pemerintah. Rahasia bank adalah unsur kritis dalam menjaga privasi dan keamanan informasi nasabah di sektor keuangan. Materi yang keempat yaitu tentang kegiatan mengalokasi dana. Pengalokasian dana adalah kegiatan menyalurkan kembali dana yang disimpan dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengalokasian dana diwujudkan dalam bentuk-bentuk pinjaman, yaitu kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dalam pemberian bunga. Ada jenis-jenis kredit. Yang pertama, kredit dilihat dari segi tujuan penggunaan. Ada kredit konsumtif, di mana kredit ini digunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi. Artinya, uang kredit akan habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhan. Ada juga kredit produktif. Kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha-usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Ada juga kredit perdagangan. Kredit ini digunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti meningkatkan utility of life dari sesuatu barang. Yang kedua, ada jenis kredit dilihat dari segi kegunaan. Ada kredit investasi. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek pabrik baru untuk keperluan rehabilitas. Ada juga kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan peningkatan produksi dalam operasionalnya. Yang ketiga, ada jenis kredit dilihat dari jangka waktu. Ada kredit jangka pendek, kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun biasanya untuk modal kerja. Ada kredit jangka menengah, kredit yang memiliki jangka waktu berkisar 1 tahunan sampai 3 tahunan dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Ada kredit jangka panjang, kredit yang masa pengembaliannya di atas dari 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Selanjutnya ada jenis kredit menurut cara pemakaiannya. Ada kredit rekening koran. Bebas debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan blanko cek dan rekening koran peminjamannya diisi menurut besarnya kredit yang diberikan, maksimum kredit yang ditetapkan. Ada juga kredit rekening koran terbatas. Dalam sistem ini terdapat suatu pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang via rekeningnya. Selanjutnya ada kredit rekening koran uploaden. Penarikan kredit ini dilakukan sekaligus dalam arti kata seluruh maksimum 30 kredit pada waktu penarikan pertama telah sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah. Ada juga revolving credit, sistem penarikan kredit yang sama dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaannya 1 tahun, akan tetapi cara pemakaiannya berbeda. Yang kelima, ada jenis kredit menurut jaminannya. Ada unsecured loans, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan. Dalam di dunia perbankan di Indonesia, bentuk ini belum lazim dan masih dilarang oleh Bank Sentral. Ada secured loans, jenis seperti ini yang digunakan oleh seluruh bank di Indonesia tentang pemberian kredit tanpa jaminan. Fungsi dari kredit antara lain untuk meningkatkan peredaran uang, meningkatkan daya guna barang, serta untuk meningkatkan peredaran dan juga lalu lintas uang. Peran kredit juga memiliki peran dalam menunjang kegiatan usaha, baik itu usaha kecil, menengah, maupun besar, serta dalam sektor pertanian, industri, dan profesi. Melalui kredit, masyarakat dalam memperoleh biaya untuk keperluan investasi maupun konsumsi, yang pada akhirnya terus mendukung pertumbuhan ekonomi. Manfaat kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kredit bank dapat digunakan sebagai alat untuk pengendali moneter. Kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kelebihannya yang pertama meningkatkan daya guna uang.
Kredit memungkinkan masyarakat untuk memiliki daya beli yang tinggi sehingga uang dapat digunakan secara lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan daya guna barang. Kredit memungkinkan pembiayaan barang yang lebih mahal sehingga memungkinkan peningkatan produksi dan kualitas barang. Kekurangan yang pertama, beban pengembalian. Kredit memiliki jangka waktu pengembalian yang berbeda, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang. Masyarakat perlu membayar besar jumlah uang pada waktu yang telah ditentukan, yang dapat menjadi beban bagi pembiaya. Yang kedua yaitu bunga. Kredit memiliki bunga yang dapat meningkat seiring waktu menjadi beban bagi pembiaya. Jadi kesimpulannya, kredit memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Penjaminan harus memahami jenis kredit yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pembiayaan mereka sebelum mengajukan pinjaman. Materi kelima yaitu tentang tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. BI atau Bank Indonesia adalah Bank Sentral Negara Republik Indonesia, di mana status kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Sedangkan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai tugas, fungsi, wewenang, dan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Beberapa jenis lembaga yang dinaungi oleh OJK yaitu industri perbankan, pasar modal, perasuransian, pembiayaan, dana pensiun, dan industri jasa keuangan lainnya. Fungsi utama dari BI atau Bank Indonesia adalah memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran, dan sistem keuangan. Peran BI atau Bank Indonesia yang pertama sebagai lembaga pengawas dalam sistem pembayaran memastikan bahwa setiap prosedur dan sistem pembayaran berjalan dengan lancar dan efisien. Yang kedua, sebagai lembaga penyelenggara, Bank Indonesia mengatur dan mengawasi penyaluran uang kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Perannya yang pertama yaitu pengaturan dan pengawasan. OJK berperan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, perlindungan konsumen. OJK memiliki peran dalam melindungi konsumen dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang layanan dan produk yang baik serta menghentikan kegiatan jika kegiatan tersebut berpotensi merugikan konsumen. Manfaat dari Bank Indonesia yaitu menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan, memelihara stabilitas sistem pembayaran untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Manfaat OJK yaitu untuk menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat untuk mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, menjamin keamanan transaksi keuangan, mencegah terjadinya penipuan, dan menciptakan keuangan masyarakat yang aman. Ada kelebihan dari Bank Indonesia. Yang pertama, peran vital. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Yang kedua, ada governance commitment. Bank Indonesia memiliki komitmen terhadap kejujuran, integrasi, profesionalisme, dan keunggulan dalam menjalankan kebijakan dan proyek. Kekurangan dari Bank Indonesia yang pertama, tantangan pengawasan dan regulasi. Pengawasan sektor keuangan dan penegakan regulasi dapat dihadapkan pada tantangan termasuk masalah kepatuhan dan penanganan perbankan yang bermasalah. Yang kedua adalah keterbatasan dalam ketersediaan data. Pemahaman ekonomi dan perencanaan kebijakan memerlukan data yang akurat dan up-to-date. Keterbatasan dalam kesediaan dan kualitas data dapat menjadi kendala. Yang ketiga, pengaruh politik dan eksternal. Bank Indonesia juga dapat terpengaruh oleh politik dan juga tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi independensinya yang mengambil keputusan kebijaksanaan. Kelebihan dari Otoritas Jasa Keuangan yang pertama, memiliki benturan kepentingan di lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK. OJK memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia seperti memiliki benturan kepentingan di lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Yang kedua, menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di lembaga jasa keuangan. OJK berperan dalam mengurus organisasi pelaku atau profesi di lembaga jasa keuangan yang mencakup pemantauan dan pengawasan sektor perbankan.
Kekurangan dari OJK, yang pertama pembiayaan OJK, yang berdasarkan iuran pelaku jasa keuangan membebani konsumen atau nasabah serta menurunkan daya saing industri keuangan di Indonesia. Yang kedua, tidak menjangkau perlindungan pada koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan mikro, serta lembaga keuangan non-bank. Jadi kesimpulannya, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan terhadap kegiatan jasa perbankan di Indonesia dilakukan secara terpadu sehingga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkesinambungan untuk melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Namun adanya pemisahan pengawasan di mana Bank Indonesia melakukan pengawasan di bidang makroprudensial dan otoritas jasa keuangan melakukan pengawasan di bidang mikroprudensial sehingga harus adanya koordinasi yang tepat dan berkesinambungan. Materi keenam yaitu tentang perusahaan dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Jenis-jenisnya yang pertama yaitu pensiun normal. Dana pensiun yang diberikan pada saat mencapai usia 55 tahun sebagai pengaturan dana pensiun. Kedua, ada pensiun dipercepat. Dana pensiun yang diberikan pada saat usia mencapai 50 tahun. Ketiga, pensiun ditunda. Seorang karyawan meminta pensiun sendiri namun umurnya belum memenuhi masa pensiun. Yang keempat, ada pensiun cacat. Pensiun yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu bekerja lagi seperti semula, sedangkan umurnya belum memenuhi masa pensiun. Fungsinya yaitu menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja. Perannya yang pertama, sejalan dengan hakikat pembangunan nasional diperlukan penghimpunan dan pengelolaan dana guna memelihara keseimbangan penghasilan pada hari tua dan rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, dana pensiun merupakan sarana penghimpunan dana guna meningkatkan peran dan serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang terus tumbuh dan berkelanjutan. Manfaatnya, dana pensiun yang mencukupi memungkinkan seorang menjalani kehidupan yang layak dan nyaman tanpa harus bekerja di masa tua. Kelebihannya yaitu dibebaskan dari pajak penghasilan, biaya tetap relatif rendah, premi asuransi relatif rendah, terus manfaat pensiun dinikmati secara berkala bulanan seumur hidup. Seluruh himpunan iuran dana hasil pengelolaan kekayaan dibagikan kepada peserta atau ahli waris. Kekurangannya yaitu pengelola dana pensiun masih banyak yang kurang profesional. Administrasi keuangan kurang dipersiapkan dengan baik, manajemen kurang peduli terhadap perbaikan manfaat pensiun, keuntungan lembaga atau yayasan dana pensiun yang besar tidak diimbangi dengan perbaikan manfaat yang sepadan, adanya perbedaan jumlah manfaat pensiun untuk kalangan pensiun, janda atau duda, dan anak yatim atau piatu dari para pensiun. Jadi kesimpulannya, perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberi pendapatan kepada peserta pensiun sesuai janji. Artinya, dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut. Materi ketujuh tentang kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran secara non-tunai dengan menggunakan kartu yang diterapkan oleh bank. Jenis kartu kredit ada charge card, pembayaran dilakukan sekaligus pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan. Ada juga kartu debit atau debit card. Pelunasan dilakukan dengan mendebit rekening bank pemilik kartu pada saat kartu digunakan. Ada cash card, kartu yang digunakan untuk menarik uang tunai dari bank melalui teller atau ATM. Fungsinya yaitu sebagai alat pembayaran cashless, kartu kredit juga bisa digunakan untuk menarik uang tunai di ATM. Peran kartu kredit memiliki peran penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Salah satu perannya adalah mengurangi idle cash dan meminimalkan risiko pound keuangan. Manfaatnya secara umum, penggunaan kartu kredit sangat bermanfaat bagi peningkatan efisien dan keamanan transaksi jual beli. Kelebihan yang pertama, tidak perlu membawa uang tunai. Pengguna kartu plastik tidak perlu membawa uang tunai sehingga risiko kehilangan uang dapat berkurang. Yang kedua, terhindar dari kembalian berupa barang, misalnya berupa permen atau pembulatan harga karena pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil atau receh. Yang ketiga, terhindar dari uang palsu. Transaksi yang digunakan tanpa menggunakan uang tunai sehingga dapat mengurangi penerimaan uang palsu.
Ada juga kekurangannya. Yang pertama, fraudulent application atau FA dilakukan oleh pembobol fraudster yang berpura-pura sebagai calon pemegang kartu dengan cara memberikan data-data identitas palsu. Yang kedua, account takeover dilakukan oleh fraudster dengan cara mengubah identitas pemilik kartu seperti alamat yang terdaftar pada kartu yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, unauthorized use of account numbers. Fraudster menggunakan informasi identitas pemilik kartu untuk transaksi tanpa memerlukan fisik kartu. Jadi, kesimpulannya, dengan kemajuan teknologi, alat pembayaran saat ini telah berkembang pesat. Uang tunai tetap populer, tetapi pembayaran dengan kartu plastik telah menjadi gaya hidup utama dalam masyarakat modern. Kartu plastik memiliki keuntungan dan juga kerugian dalam penggunaannya. Maka dari itu, para pemegang kartu harus selalu waspada terhadap berbagai penipuan dan bagi penerbit kartu plastik harus memberikan pengamanan tambahan dan layanan customer secara 24 jam. Materi yang ke-8 yaitu tentang koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota dengan cara mudah, murah, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Jenis-jenis koperasi simpan pinjam ada KSU, koperasi serba usaha. Koperasi ini memiliki kegiatan usaha yang sangat beragam, mulai dari produksi, makanan, hingga jasa konsultasi. Ada juga KUD, koperasi unit desa. Koperasi ini memiliki jangka waktu yang lebih singkat dan lebih fokus pada anggota lokal atau desa. Ada KPS, koperasi pasar. Koperasi ini memiliki jangka waktu yang lebih panjang dan lebih fokus pada pasar luas. Ada KKD, koperasi kredit. Koperasi ini memiliki kegiatan kredit dan simpanan, serta menawarkan pinjaman kepada anggota-anggotanya. Fungsinya yang pertama membangun dan mengembangkan koperasi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan untuk kesejahteraan ekonomi sosial. Yang kedua, koperasi berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ada juga peranan yang pertama memberikan modal tanpa bermacam-macam syarat bisa membantu masyarakat dalam mengembangkan UMKM melalui bantuan pinjaman modal dari koperasi simpan pinjam dan mengutamakan anggota koperasi yang menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua, menghalangi praktir rentenir karena tidak memakai sistem bunga dalam pinjaman tetapi memakai sistem jasa dan juga ada pembagian sisa hasil usaha. Manfaatnya koperasi simpan pinjam yaitu mampu menjadi sumber modal usaha bagi anggotanya. Koperasi simpan pinjam sangat membantu permodalan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia. Koperasi simpan pinjam juga mendorong inklusi keuangan dengan memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang belum terlayani atau kurang terlayani oleh lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, berhak mendapatkan sisa hasil usaha atau SHU yang besar kecilnya berdasarkan atas modal yang ditanam dari keuntungan yang diraih. Kedua, dengan membeli barang di koperasi selain menghemat pengeluaran karena lebih murah, juga akan menguntungkan koperasi sehingga SHU yang diterima anggota akan lebih besar. Adapun kekurangannya, yang pertama, kesadaran berkoperasi para anggota masih lemah. Kedua, koperasi memiliki daya saing yang lemah. Ketiga, modal koperasi terbatas dan ada kendala dalam mendapatkan modal. Jadi, kesimpulannya, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melaksanakan bidang usaha simpan pinjam yang memiliki tujuan utama untuk memberikan layanan keuangan kepada anggotanya, terutama dalam bentuk simpanan dan pinjaman modal usaha. Koperasi simpan pinjam dapat menjadi kekuatan positif dalam memperdayakan ekonomi lokal, terutama ketika dijalankan dengan efisien dan sesuai dengan kebutuhan anggota serta regulasi yang berlaku. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.